Saya tidak main-main. Buat Anda, akun Fitri yang mengkomen di situ, saya sudah laporkan Anda. Saya sudah laporkan Anda. Dan saya tunggu 3 kali 24 jam. Dia memposting, dia mengkomenin postingan-postingan saya yang soal saya ke makam, soal story-story saya gitu. Saya tidak pernah menolak untuk dikomentarin, Mas. Orang mau komentar apapun silahkan. Tapi ini sudah sangat menyakitkan. Yang postingan pertama dia berbicara yang sangat-sangat tidak wajar, dan ada juga bahasanya yang itu termasuk pornografi lah ya. Ada kata-kata yang tidak pantas. Pak Gani, gimana hari ini kedatangan ke Polres Metro Jakarta Selatan? Iya Mas, hari ini tanggal 13 Mei 2026, saya rasanya sudah cukup sabar dengan para dibilang nggak penting nih, tapi ini menyangkut psikologi saya, menyangkut hidup saya gitu. Akhirnya saya selama ini sudah cukup sabar. Saya sudah, ya memang saya memposting itu, saya pikir dengan cara saya menghukum gitu, memposting komen-komen mereka. Tapi ternyata saya pikir mereka akan jerak, tapi makin kesini makin sangat-sangat menyakitkan gitu. Makanya hari ini saya memutuskan untuk datang ke Polres Jakarta Selatan untuk membuat laporan atas nama akun yang sudah saya screenshot, sudah saya posting di sosial media saya. Dan kali ini saya akan benar-benar sudah membuat laporan dan sudah keluar laporannya. Laporannya sudah keluar ini di Polres Jakarta Selatan. Ya, akun yang saya laporkan atas nama AMP3. AMP3 seperti yang ada di akun sosial media saya gitu. Yang membuat mereka geram itu apa sih kata-katanya saya? Yang membuat saya geram itu, diam sini, berdiri sini, jangan gerak. Yang membuat saya geram itu adalah dia memposting, dia mengkomenin postingan-postingan saya yang soal saya ke makam, soal story-story saya gitu. Saya tidak pernah menolak untuk dikomentarin, Mas. Orang mau komentar apapun silahkan. Tapi ini sudah sangat menyakitkan. Yang postingan pertama dia berbicara yang sangat-sangat tidak wajar, dan ada juga bahasanya yang itu termasuk pornografi lah ya. Ada kata-kata yang tidak pantas. Terus saya memposting lagi akun saya di video yang pada saat momen ulang tahun anak saya. Itu video yang saya edit. Berapa jam saya harus scroll handphone saya nyari momen-momen itu. Momen-momen ulang tahun saya edit gitu. Tidak mudah saya memposting itu, Mas, gitu. Sedih rasanya. Aduh, gimana ya, mungkin karena orang belum ngerasain apa yang saya rasakan gitu. Tetapi komennya di situ seperti itu gitu. Mampus dia sudah mati. Komenannya si Fitri ini, dia bilang gitu. Nah, kata mampusnya itu, dia sebenarnya bencinya sama siapa gitu? Sama saya atau sama almarhum suami saya? Karena dari akun yang pertama dia bilang kenapa nggak move on, gini, ntar gini. Sepertinya dia menyerang gitu. Dia menyerang saya atau menyerang almarhum gitu. Itu loh, Mas, saya nggak terima, Mas. Tadi saya lagi di warung baca itu gitu. Saya udah nggak ada ampun lagi untuk orang ini, untuk si akun ini. Nggak ada ampun lagi saya. Dan saya rasa saya warga negara Indonesia, kita punya negara hukum, kita punya kepolisian yang bisa membantu. Ya kemana lagi saya harus meminta pertolongan. Akhirnya saya datang ke sini gitu. Dan saya tidak main-main. Saya tidak main-main. Buat Anda, akun Fitri yang mengkomen di situ, saya sudah laporkan Anda. Saya sudah laporkan Anda. Dan saya tunggu 3 kali 24 jam. Tadinya mau 1 kali 24 jam. Tapi saya tunggu Anda 3 kali 24 jam untuk datang menemui saya. Saya ada di warung di Jalan Haji Samali nomor 27B, atau ada nomor handphone saya di akun saya, ada di situ, dipasang di situ. Kalau Anda tidak menemui saya dalam jangka 3 kali 24 jam, maka laporan ini akan langsung naik
ke BAP. Dan saya tidak akan segan-segan untuk nyeret Anda ke sini. Ini berarti bisa dibilang ini ancaman disangkakan pasalnya pasal undang-undang ITE. Ini masuknya pasal undang-undang ITE. Tadi saya sudah ngobrol di sana pada saat tadi bikin laporan, sudah berdiskusi sama Bapak yang bertugas di dalam bahwa ini memang masuk ke pasal undang-undang ITE gitu. Ya, artinya memang ini ancamannya cukup serius ya. Cukup serius, ancamannya cukup serius dan ada denda juga. Iya. Oke, bahkan ini bisa jadi buat ini juga nggak sih netizen lain yang supaya hati-hati dalam berkomentar. Iya, pastinya bukan hanya untuk Fitri saja, ini untuk netizen yang lain. Silakan kalian berkomentar, silakan kalian menasehati, tetapi dengan cara yang pantas, bukan dengan cara yang menyakiti, membenci, sara, menyebar kebencian, menyebarkan kata-kata yang tidak pantas gitu. Selama ini saya diam, saya memposting setiap screenshotan, setiap komen yang itu menyakitkan, saya obati dengan cara saya memposting di sosial media, di feed saya. Tapi dengan cara begitu saya masih memaafkan. Sekarang saya sudah tidak bisa memaafkan lagi. Dan kamu Fitri, saya tunggu kamu 3 kali 24 jam. Kamu harus temui saya. Saya nggak mau kamu bikin video testimoni lalu diposting di Instagram. Enggak. Kamu harus datang temui saya dalam waktu 3 kali 24 jam. Pak Karim ini berarti si Fitri itu nggak cuma sekali 2 kali ya? Artinya udah sering berkomentar yang tidak baik gitu. Iya mas, sering banget dia berkomentar yang tidak baik sama saya. Apa gitu? Sebenarnya untuk hal-hal kayak gini mas, kita ngeladenin netizen, ya ampun, orang bilang udahlah jangan diladenin. Iya, tapi kan kami ini lagi berduka. Dia berbicara dengan orang yang bilang mampus dia sudah mati. Tapi kalau orangnya masih hidup nggak apa-apa. Tapi ini orangnya sudah benar-benar tidak ada gitu. Kemana hati nuraninya? Di mana hati nuraninya? Kalau Pio sendiri coba menyenangkan diri sendiri. Masih seperti itu. Gimana? Yang pasti aku dukung semua dukung semua tindakan yang Bunda lakuin sih. Ya, aku ada di sini, aku nemenin Bunda ngelapor, dan ya aku juga harus tetap nyemangatin juga biar Bunda tetap emosinya bisa dikontrol dan nggak meluap-luap. Mbak Karim ini sebuah pelajaran juga ya Mbak Karim. Maksudnya kayaknya kalau kita lihat Mbak Karim ya, beberapa saat atau waktu kebelakang juga sempat ngeposting orang-orang yang memang dia dinilai sebagai tidak pantas untuk komentar di Iya, saya memposting itu mas karena saya pikir supaya mereka jerak gitu. Masa iya kamu sudah membuli saya lalu saya posting kembali itu tidak terima gitu. Makanya jangan melakukan hal yang tidak pantas gitu. Komentar yang baik-baik gitu. Atau kalau mau menasehati yang pantas gitu. Makanya saya posting itu minimal dia kena sanksi di sekitarnya atau mungkin orang-orang yang mengenal dia untuk mengingatkan sudah jangan mengganggu kehidupan orang, atau mungkin saudaranya, keluarganya melihat ternyata dia punya tingkah laku seperti ini gitu. Makanya saya posting di sosial media, tapi nggak jerak-jerak mas. Saya nggak tahu ini orang. Ya buat semua akun sosial media, tolong deh kalian berhati-hati gitu. Kami juga manusia, kami juga perlu hidup yang tenang gitu. Ya kalau kalian mau nonton konten kami, tonton aja, tapi tidak dengan seperti itu caranya gitu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.